Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pola yang cukup menarik dalam fenomena kesurupan? Bayangkan sebuah skenario di mana seseorang berteriak histeris, suaranya berubah, dan tubuhnya bergerak di luar kendali. Di lingkungan penganut agama A, pemuka agama tersebut membacakan ayat-ayat sucinya, dan si pasien tenang. Di belahan dunia lain, dalam komunitas agama B yang sangat berbeda ajarannya, ritual yang dilakukan berbeda total. Tapi hasilnya sama, pasien tersebut sembuh. Bahkan dalam masyarakat adat yang mungkin belum tersentuh dogma agama arus utama, seorang dukun atau tetua adat bisa melakukan ritual dengan medium asat kemenyan atau tarian tertentu. Dan hasilnya pun tetap sama, fenomena jin itu hilang. Pertanyaan besarnya, jika memang benar hanya ada satu agama yang memegang kunci kebenaran dan memiliki otoritas atas alam gaib, bukankah seharusnya doa dari agama lain dianggap palsu atau tidak akan mempan? Bukankah seharusnya hanya ada satu set mantra atau doa yang memiliki frekuensi yang tepat untuk mengusir entitas tersebut? Selamat datang di diskusi kita kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan sebuah disclaimer penting. Topik yang kita bahas hari ini sangat sensitif karena menyentuh ranah keyakinan personal yang mendalam. Tujuan narasi ini bukan untuk mendiskreditkan iman siapapun, bukan untuk menghina ritual tertentu, apalagi untuk menyatakan bahwa pengalaman spiritual seseorang itu bohong. Kita di sini mencoba memposisikan diri sebagai pengamat yang objektif, yang mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang sosiologi, psikologi, dan antropologi. Kita akan mencoba membedah fenomena ini bukan dari kacamata siapa yang benar, melainkan dari pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi secara universal. Kita akan mengeksplorasi data tentang bagaimana mekanisme otak manusia dan struktur sosial bekerja dalam menciptakan apa yang kita sebut sebagai kesembuhan dari kesurupan. Kalau kita melihat data sejarah dan catatan etnografi dari berbagai penjuru dunia, fenomena kesurupan atau possession ini ternyata bersifat lintas budaya. Ia tidak eksklusif milik satu agama tertentu. Fenomena ini muncul dalam catatan sejarah Yunani kuno, dalam teks-teks kuno di India, hingga dalam praktik-praktik tribal di pedalaman Amazon. Menariknya, setiap kelompok masyarakat ini memiliki metode penyembuhannya masing-masing yang mereka klaim paling ampuh karena berasal dari kekuatan tertinggi versi mereka. Namun, dari sudut pandang data empiris, efektivitas ritual-ritual ini hampir seragam. Hal ini memicu sebuah paradoks intelektual. Jika entitas yang disebut jin atau setan itu adalah musuh yang nyata dan hanya tunduk pada satu otoritas ilahi, maka keberhasilan ritual dari agama pesaing seharusnya menjadi anomali yang mustahil. Namun, realitanya tidak demikian. Ritual pengusiran setan atau eksorsisme tetap laku dan tetap berhasil di hampir semua sistem kepercayaan. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran bahwa mungkin apa yang kita saksikan bukan sedang terjadi di ranah metafisika yang eksklusif, melainkan di ranah psikis yang inklusif bagi seluruh umat manusia. Data menunjukkan bahwa kesurupan seringkali berkaitan erat dengan kondisi yang dalam dunia medis atau psikologi disebut sebagai dissociative trance disorder. Dalam kondisi ini, kesadaran seseorang seolah terbelah atau terlepas dari identitas aslinya. Namun yang luar biasa adalah bagaimana manifestasi dari kondisi ini selalu menyesuaikan dengan perpustakaan budaya yang ada di dalam kepala si penderita. Seorang yang tumbuh di lingkungan yang kental dengan mitologi lokal tertentu akan menunjukkan gejala kesurupan yang sesuai dengan deskripsi makhluk halus dalam mitologi tersebut. Ia tidak akan kesurupan makhluk halus dari budaya yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ini adalah petunjuk awal yang sangat krusial, bahwa fenomena ini sangat bergantung pada ekspektasi kognitif dan latar belakang budaya si individu. Mari kita bedah lebih dalam mengenai mekanisme di balik keberhasilan ritual-ritual ini dari kacamata psikologi sosial. Salah satu faktor kunci yang sering terabaikan adalah kekuatan sugesti dan otoritas. Dalam setiap kebudayaan, ada sosok yang dianggap memiliki otoritas spiritual, entah itu pastor, ustadz, biksu, atau dukun. Ketika seseorang yang sedang mengalami krisis mental atau disosiasi dihadapkan pada sosok yang ia yakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkannya, otak secara otomatis mengaktifkan mekanisme respons placebo yang sangat kuat. Data psikologis menunjukkan bahwa ekspektasi akan kesembuhan seringkali menjadi motor utama kesembuhan itu sendiri. Jadi bukan karena doa dari agama A lebih sakti dari agama B,
melainkan karena si penderita percaya bahwa doa tersebut sakti. Kepercayaan inilah yang memicu otak untuk melepaskan neurotransmitter seperti dopamin atau endorfin yang dapat menenangkan sistem saraf yang sedang terstimulasi secara berlebihan. Jika kita melihat pola ini secara objektif, kita akan menemukan bahwa ritual pengusiran setan sebenarnya adalah sebuah bentuk psikoterapi primitif yang sangat terstruktur. Di dalamnya terdapat elemen drama, katarsis, dan resolusi. Prosesi yang penuh tegangan, suara-suara yang lantang, hingga penggunaan simbol-simbol suci, semuanya berfungsi untuk membawa si penderita ke puncak emosional tertentu. Saat puncak itu tercapai, ritual biasanya diakhiri dengan perintah tegas agar entitas tersebut pergi. Pada titik inilah terjadi apa yang disebut sebagai pelepasan emosional atau katarsis. Si penderita merasa bahwa beban mentalnya telah diangkat keluar oleh kekuatan eksternal. Secara sosiologis, ini adalah cara masyarakat membantu anggotanya yang sedang mengalami tekanan mental berat untuk kembali ke tatanan sosial yang normal tanpa harus merasa malu. Karena perilaku aneh mereka sebelumnya dianggap sebagai gangguan dari luar, bukan kesalahan pribadi mereka. Menariknya, efektivitas ini tidak berkurang sedikitpun meskipun mantra yang digunakan menggunakan bahasa yang bahkan tidak dipahami oleh si penderita. Seorang pasien di pedalaman yang tidak mengerti bahasa Latin tetap bisa sembuh melalui eksorsisme gereja Katolik. Sama seperti seseorang yang tidak paham bahasa Arab bisa tenang setelah mendengar lantunan ayat suci tertentu. Data ini menguatkan tesis bahwa makna literal dari kata-kata tersebut sebenarnya sekunder. Yang primer adalah atmosfer dan makna simbolis yang dibangun di sekitar kata-kata tersebut. Frekuensi suara, intonasi yang repetitif, dan lingkungan yang mendukung menciptakan efek hipnotis. Dalam kondisi trans, pikiran bawah sadar manusia sangat mudah menerima perintah. Jika perintahnya adalah sembuhlah atau pergilah, maka sistem saraf akan merespon sesuai instruksi tersebut sebagai cara untuk mengakhiri kondisi krisis yang melelahkan bagi tubuh. Selain itu, kita perlu melihat bagaimana fenomena ini seringkali merupakan manifestasi dari tekanan psikis yang tidak terkatakan. Dalam banyak data kasus, kesurupan sering terjadi pada kelompok marginal atau individu yang memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan emosi atau pendapat mereka. Di bawah tekanan struktur sosial atau keluarga yang kaku, kesurupan menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pikiran bawah sadar untuk berteriak. Secara tidak sadar, individu tersebut menggunakan narasi agama yang tersedia di lingkungannya untuk memvalidasi penderitaannya. Karena lingkungannya mempercayai adanya jin atau roh jahat, maka pikiran bawah sadarnya meminjam topeng jin tersebut agar suara dan keluhannya didengarkan. Dan ketika pemuka agama datang memberikan perhatian penuh melalui ritual penyembuhan, si individu merasa divalidasi dan didengarkan, sehingga kebutuhan psikologisnya terpenuhi dan gejala kesurupannya pun menghilang. Ini menjelaskan mengapa metode dari berbagai agama bisa bekerja secara efektif. Semuanya menyediakan panggung yang sama bagi penderitaan manusia untuk diproses dan diselesaikan. Jika memang ada satu agama yang memonopoli kebenaran tentang alam gaib, kita seharusnya melihat data di mana pengikut agama lain gagal total dalam menangani kasus serupa atau bahkan memperburuk keadaan karena menggunakan kunci yang salah. Namun kenyataannya, keberhasilan ritual penyembuhan ini bersifat universal dan merata. Fenomena ini lebih mirip dengan cara kerja obat generik di farmasi. Mereknya bisa berbeda-beda, kemasannya bisa berwarna-warni, dan harganya bervariatif. Namun zat aktif di dalamnya tetaplah sama. Dalam konteks ini, zat aktif tersebut adalah psikologi manusia, kekuatan sugesti, dan struktur sosial yang mendukung proses penyembuhan tersebut. Jika kita meneliti lebih dalam ke ranah neuroscience, kita akan menemukan bahwa otak manusia memiliki sirkuit yang sangat peka terhadap pengaruh sosial, yang sering kita sebut sebagai sistem neuron cermin atau mirror neurons. Saat seseorang dalam suatu komunitas mulai menunjukkan gejala kesurupan, emosi yang intens itu bisa menular dengan sangat cepat ke orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang menjelaskan fenomena kesurupan massal. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana proses penyembuhan juga bekerja dengan cara yang serupa. Ketika sebuah ritual dilakukan secara kolektif, ada sinkronisasi emosional dan fisiologis yang terjadi antara pelaku ritual, penonton, dan si penderita. Data menunjukkan bahwa detak jantung dan aktivitas gelombang otak dalam sebuah kelompok yang sedang melakukan ritual seringkali menunjukkan pola yang selaras.
Efek kolektif ini menciptakan sebuah medan penyembuhan psikologis yang sangat kuat, di mana individu yang tadinya merasa terisolasi dalam penderitaan mentalnya, tiba-tiba merasa terhubung kembali dengan komunitasnya. Selain itu, kita perlu melihat bagaimana fenomena ini seringkali merupakan manifestasi dari tekanan psikis yang tidak terkatakan. Dalam banyak data kasus, kesurupan sering terjadi pada kelompok marginal atau individu yang memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan emosi atau pendapat mereka. Di bawah tekanan struktur sosial atau keluarga yang kaku, kesurupan menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pikiran bawah sadar untuk berteriak. Secara tidak sadar, individu tersebut menggunakan narasi agama yang tersedia di lingkungannya untuk memvalidasi penderitaannya. Karena lingkungannya mempercayai adanya jin atau roh jahat, maka pikiran bawah sadarnya meminjam topeng jin tersebut agar suara dan keluhannya didengarkan. Dan ketika pemuka agama datang memberikan perhatian penuh melalui ritual penyembuhan, si individu merasa divalidasi dan didengarkan, sehingga kebutuhan psikologisnya terpenuhi dan gejala kesurupannya pun menghilang. Ini menjelaskan mengapa metode dari berbagai agama bisa bekerja secara efektif. Semuanya menyediakan panggung yang sama bagi penderitaan manusia untuk diproses dan diselesaikan. Jika memang ada satu agama yang memonopoli kebenaran tentang alam gaib, kita seharusnya melihat data di mana pengikut agama lain gagal total dalam menangani kasus serupa atau bahkan memperburuk keadaan karena menggunakan kunci yang salah. Namun kenyataannya, keberhasilan ritual penyembuhan ini bersifat universal dan merata. Fenomena ini lebih mirip dengan cara kerja obat generik di farmasi. Mereknya bisa berbeda-beda, kemasannya bisa berwarna-warni, dan harganya bervariatif. Namun zat aktif di dalamnya tetaplah sama. Dalam konteks ini, zat aktif tersebut adalah psikologi manusia, kekuatan sugesti, dan struktur sosial yang mendukung proses penyembuhan tersebut. Jika kita meneliti lebih dalam ke ranah neuroscience, kita akan menemukan bahwa otak manusia memiliki sirkuit yang sangat peka terhadap pengaruh sosial, yang sering kita sebut sebagai sistem neuron cermin atau mirror neurons. Saat seseorang dalam suatu komunitas mulai menunjukkan gejala kesurupan, emosi yang intens itu bisa menular dengan sangat cepat ke orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang menjelaskan fenomena kesurupan massal. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana proses penyembuhan juga bekerja dengan cara yang serupa. Ketika sebuah ritual dilakukan secara kolektif, ada sinkronisasi emosional dan fisiologis yang terjadi antara pelaku ritual, penonton, dan si penderita. Data menunjukkan bahwa detak jantung dan aktivitas gelombang otak dalam sebuah kelompok yang sedang melakukan ritual seringkali menunjukkan pola yang selaras. Efek kolektif ini menciptakan sebuah medan penyembuhan psikologis yang sangat kuat, di mana individu yang tadinya merasa terisolasi dalam penderitaan mentalnya, tiba-tiba merasa terhubung kembali dengan komunitasnya. Hal ini membawa kita pada pemahaman bahwa keberhasilan sebuah ritual tidak membuktikan kebenaran teologis dari mantra yang dibacakan, melainkan membuktikan kecanggihan biologis dari otak manusia itu sendiri. Otak kita dirancang untuk mencari pola dan makna. Ketika terjadi kekacauan mental seperti kesurupan, otak membutuhkan narasi untuk kembali tenang. Agama-agama di dunia menyediakan narasi tersebut dengan sangat rapi. Ada protagonis, pemuka agama, ada antagonis, jin atau setan, dan ada konflik yang harus diselesaikan, ritual. Saat resolusi tercapai, otak akan menutup berkas konflik tersebut dan kembali ke keadaan homeostatis atau seimbang. Jadi, kesembuhan yang terjadi sebenarnya adalah proses penyembuhan diri sendiri atau self-healing yang dipicu oleh stimulasi eksternal berupa ritual. Jika kita hanya melihat dari satu sisi, kita mungkin akan terjebak pada kesimpulan bahwa agama saya benar karena doanya manjur. Namun jika kita melihat data global, kita akan menyadari bahwa kemanjuran itu adalah fitur standar dari sistem saraf manusia, bukan fitur eksklusif dari satu sistem kepercayaan. Selain itu, kita harus mempertimbangkan aspek bias konfirmasi dalam melihat fenomena ini. Seringkali kita hanya mendengar cerita-cerita tentang keberhasilan ritual penyembuhan, sementara kasus-kasus di mana ritual tersebut gagal total atau bahkan berakhir tragis karena penanganan yang salah, jarang mendapatkan panggung yang sama. Data dari berbagai lembaga kesehatan mental menunjukkan bahwa banyak penderita gangguan jiwa berat seperti psikosofrenia atau psikosis yang kondisinya justru memburuk setelah dipaksa menjalani ritual pengusiran setan berulang kali. Dalam kasus-kasus ini, doa yang dianggap ampuh ternyata tidak memberikan dampak apapun karena penyebab masalahnya adalah ketidakseimbangan kimiawi di otak yang memerlukan intervensi medis bukan sekedar sugesti psikologis.
Namun, karena masyarakat sudah memiliki prakonsepsi bahwa fenomena ini bersifat gaib, mereka cenderung mengabaikan data kegagalan tersebut dan terus mengagungkan cerita-cerita keberhasilan yang sifatnya anekdot. Lebih jauh lagi, jika kita mengamati pola bahasa yang digunakan dalam ritual-ritual tersebut, ada kesamaan struktur perintah yang bersifat imperatif atau memaksa. Keluar, lepaskan, atau pergi. Dari sudut pandang linguistik dan psikologi perilaku, perintah yang tegas dan berulang ini berfungsi sebagai teknik pemutusan pola atau pattern interrupt. Pikiran seseorang yang sedang dalam kondisi trans atau disosiasi sedang terjebak dalam putaran emosi yang kacau. Perintah yang keras dan berwibawa dari sosok otoritas bertindak sebagai interupsi yang memaksa otak untuk memulai ulang atau restart proses kognitifnya. Tidak peduli apakah perintah itu datang dalam bahasa Sanskerta, Latin, Arab, atau bahasa daerah, selama otak menangkap sinyal otoritas dan ketegasan, efek interupsi tersebut bisa terjadi. Inilah alasan mengapa efektivitas penyembuhan ini bersifat lintas agama, karena ia bekerja pada mekanisme dasar komunikasi manusia dan respons terhadap dominasi sosial. Jika kita menarik garis sejarah lebih jauh ke belakang, kita akan menemukan data antropologis yang menunjukkan bahwa praktik penyembuhan yang kita lihat hari ini dalam agama-agama teistik sebenarnya berakar dari praktik perdukunan atau syamanisme purba. Jauh sebelum dogma-dogma agama modern terbentuk, masyarakat pemburu pengumpul sudah memiliki mekanisme serupa untuk menangani krisis psikologis anggotanya. Syaman dalam konteks ini berperan sebagai medium yang menggunakan simbol-simbol animisme atau dinamisme untuk melakukan penyembuhan. Keberhasilan mereka dalam menenangkan individu yang kesurupan membuktikan bahwa kapasitas manusia untuk merespons ritual penyembuhan adalah warisan evolusioner yang sudah ada sangat lama. Ini adalah fitur adaptif otak manusia untuk mempertahankan kohesi kelompok dan stabilitas mental individu melalui mekanisme simbolis jauh sebelum adanya klaim kebenaran teologis tunggal yang eksklusif. Perspektif ini juga didukung oleh data mengenai kebutuhan fundamental manusia akan keteraturan dan kepastian. Otak manusia secara biologis sangat tidak menyukai ketidakpastian atau kognitif disonans. Ketika seseorang bertingkah aneh tanpa sebab yang jelas, seperti dalam fenomena kesurupan, hal itu menciptakan kecemasan bagi individu tersebut dan kelompoknya. Ritual penyembuhan dalam agama apapun memberikan cerita pembungkus yang memberikan kejelasan. Ada roh jahat dan roh itu harus diusir dengan cara tertentu. Meskipun secara faktual penyebabnya mungkin adalah tekanan psikis, narasi mistis ini diterima oleh otak karena memberikan rasa kendali dan kepastian. Kesembuhan terjadi ketika otak mendapatkan resolusi yang dibutuhkannya. Fenomena ini bukanlah tentang doa mana yang paling ampuh, melainkan tentang narasi mana yang paling efektif memberikan rasa penutupan atau closure bagi pikiran penderita yang sedang carut-marut. Lebih jauh lagi, kita perlu menyoroti data psikologi sosial mengenai peran identitas sosial dalam proses ini. Perasaan menjadi bagian dari sebuah kelompok, sense of belonging, memiliki efek terapeutik yang luar biasa. Saat seseorang mengalami krisis mental, mereka seringkali merasa terisolasi. Ritual penyembuhan agama bukanlah proses yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia seringkali melibatkan kehadiran komunitas, keluarga atau jemaat yang memberikan dukungan moral dan doa bersama. Validasi sosial ini menciptakan lingkungan yang aman bagi penderita untuk melepaskan beban psikisnya. Agama dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka sosial yang solid yang memfasilitasi integrasi kembali individu ke dalam kelompoknya. Efektivitas penyembuhan yang universal ini terjadi karena semua agama memiliki fungsi sosial yang sama sebagai perekat komunitas, bukan karena adanya kekuatan metafisika khusus yang hanya dimiliki oleh satu pihak. Namun ada satu data penting yang sering terlewatkan dalam analisis keberhasilan ritual ini, yaitu perbedaan antara kesembuhan fungsional sementara dan penyembuhan akar masalah. Data lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit individu yang dinyatakan sembuh setelah ritual pengusiran setan, kemudian mengalami kekambuhan di kemudian hari, atau apa yang sering disebut kesurupan berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa ritual tersebut seringkali hanya berhasil meredam gejala manifestasi akut dari krisis psikis melalui efek sugesti yang kuat, namun tidak menyentuh akar penyebab masalahnya, yang mungkin berupa trauma mendalam, gangguan kepribadian, atau masalah neurokimiawi.
Karena akar masalahnya tidak diselesaikan secara medis atau psikologis yang tepat, pikiran bawah sadar akan terus mencari celah untuk meledak kembali dalam bentuk yang sama. Keberhasilan ritual yang bersifat lintas agama ini seringkali hanyalah keberhasilan dalam memberikan pertolongan pertama secara psikologis, bukan penyembuhan tuntas, yang justru menguatkan tesis bahwa ini adalah fenomena biologis dan psikis, bukan teologis. Jika kita merenungkan data-data ini secara mendalam, argumen bahwa hanya ada satu doa yang ampuh menjadi sulit dipertahankan secara intelektual. Realitas menunjukkan bahwa kemanjuran ritual penyembuhan tidak berkorelasi dengan kebenaran teologis suatu agama, melainkan berkorelasi dengan bagaimana ritual tersebut mampu mengaktifasi mekanisme psikologis dan neurologis universal dalam tubuh manusia. Ini mirip dengan bagaimana berbagai jenis latihan fisik, mulai dari yoga, lari, hingga angkat beban, semuanya bisa menyehatkan tubuh, meskipun filosofi dan metodenya berbeda total. Manusia, sebagai spesies, memiliki perangkat keras biologis dan perangkat lunak psikologis yang sama. Agama-agama di dunia, dengan segala keragamannya, hanyalah antarmuka atau interface yang berbeda-beda yang digunakan manusia untuk mengakses dan memanipulasi perangkat tersebut demi mencapai kesejahteraan mental, termasuk dalam menangani fenomena yang mereka labeli sebagai kesurupan. Data-data sosiologis juga menunjukkan adanya kaitan erat antara apa yang disebut sebagai culture-bound syndromes dengan fenomena kesurupan ini. Jika kita melihat statistik, manifestasi kesurupan di satu wilayah seringkali sangat spesifik dan tidak ditemukan di wilayah lain dengan kebudayaan yang berbeda. Di Indonesia, kita mengenal fenomena kesurupan yang seringkali melibatkan gerakan menari atau suara binatang tertentu. Namun di negara barat, fenomena yang serupa mungkin lebih sering bermanifestasi sebagai perubahan kepribadian yang drastis atau penggunaan bahasa yang kasar, yang dalam tradisi mereka dikaitkan dengan demonologi tertentu. Menariknya, metode penyembuhan lokal di masing-masing tempat tersebut selalu efektif untuk mengusir entitas yang sesuai dengan budaya tersebut. Ini memberikan bukti kuat bahwa fenomena ini adalah konstruksi psikobudaya. Pikiran manusia menciptakan penyakit yang sesuai dengan narasi budayanya, dan kemudian pikiran yang sama menerima obat yang juga disediakan oleh narasi budaya tersebut. Dari sisi neurobiologis, proses penyembuhan ini dapat dijelaskan melalui aktivitas di area otak yang disebut prefrontal cortex dan amigdala. Saat seseorang mengalami kesurupan, amigdala, pusat pemrosesan emosi dan rasa takut, bekerja sangat aktif, sementara kendali logis dari prefrontal cortex menurun. Ritual pengusiran setan dengan segala repetisi doa dan otoritas yang ditunjukkannya memberikan sinyal keamanan dan ketertiban kepada otak. Ketika penderita mulai merasa bahwa kekuatan yang lebih besar sedang mengambil alih situasi, amigdala mereka mulai tenang dan kendali prefrontal cortex kembali pulih. Keberhasilan ini bersifat universal karena struktur otak setiap manusia, terlepas dari apa agamanya, bekerja dengan cara yang sama dalam respons rasa takut dan rasa aman. Agama hanya menyediakan bungkus atau simbol yang diperlukan untuk memicu proses pemulihan neurologis ini. Selain itu, kita tidak boleh mengabaikan peran penting dari sosok penyembuh sebagai arketipe universal. Dalam psikologi analitis, ada gambaran kolektif tentang sosok yang memiliki kekuatan untuk menjinakkan kegelapan. Baik itu seorang imam dengan jubahnya, seorang rahib dengan tasbihnya, atau seorang dukun dengan mantra-mantranya, mereka semua memainkan peran arketipe yang sama di mata penderita. Data menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara penyembuh dan penderita, terutama rasa percaya dan karisma si penyembuh, seringkali lebih menentukan keberhasilan penyembuhan daripada isi doa yang diucapkan. Hal ini menjelaskan mengapa ada orang yang tidak sembuh saat didoakan oleh pemuka agama yang biasa saja, namun langsung pulih saat ditangani oleh sosok yang dianggap sakti atau memiliki reputasi besar. Kekuatan itu bukan terletak pada teks sucinya, melainkan pada proyeksi psikologis penderita terhadap sosok otoritas tersebut. Jika kita melihat dari kacamata perbandingan agama, klaim bahwa hanya satu agama yang manjur dalam mengusir setan sebenarnya adalah klaim yang menutup mata terhadap realitas empiris. Jika memang hanya ada satu frekuensi doa yang benar, maka sejarah seharusnya mencatat kegagalan massal ritual dari agama-agama salah. Namun, kenyataannya, sejarah justru penuh dengan kisah-kisah sukses penyembuhan dari berbagai tradisi yang saling bertentangan secara teologis.
Ini adalah bukti bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan makna dan mencari kesembuhan melalui simbol-simbol yang mereka yakini. Keberhasilan universal ini adalah penghormatan bagi ketangguhan jiwa manusia, bukan bukti monopoli kebenaran oleh satu sistem dogma tertentu. Kita melihat bahwa narasi agama berfungsi sebagai alat bantu navigasi mental, dan selama alat tersebut dipercayai oleh penggunanya, ia akan bekerja, apapun merek atau labelnya. Pada akhirnya, jika kita menyatukan semua kepingan data ini, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang cukup provokatif namun logis. Efektivitas ritual penyembuhan kesurupan bukan terletak pada siapa yang disembah, melainkan pada siapa yang menyembah. Fenomena ini sebenarnya adalah bukti tentang betapa kuatnya mekanisme pertahanan diri manusia dan betapa canggihnya perangkat lunak psikis kita dalam memproses tekanan. Jika kesembuhan hanya terjadi pada satu agama tertentu, maka kita memiliki bukti empiris tentang kebenaran eksklusif. Namun, karena kesembuhan itu terjadi secara merata di semua spektrum kepercayaan, bahkan pada mereka yang tidak beragama namun percaya pada kekuatan alam, maka variabel penentunya bukanlah Tuhan atau jin, melainkan struktur biologis dan psikologis manusia yang bersifat konstan. Keberhasilan ritual lintas agama ini justru menunjukkan bahwa zat aktif dari penyembuhan tersebut adalah kepercayaan itu sendiri, bukan objek dari kepercayaan tersebut. Kita harus mulai melihat bahwa klaim tentang satu agama yang paling benar karena doanya paling ampuh adalah sebuah miskonsepsi yang mengabaikan data global. Dalam dunia medis, jika sebuah fenomena terjadi secara konsisten di bawah berbagai kondisi yang berbeda, kita menyebutnya sebagai hukum alam atau mekanisme biologis. Hal yang sama berlaku di sini. Kesurupan dan penyembuhannya adalah mekanisme psikologis yang dibalut dalam narasi budaya. Kesembuhan yang dialami seseorang saat didoakan sebenarnya adalah momen di mana pikiran mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari kebuntuan emosional melalui simbol-simbol yang paling mereka mengerti. Ini adalah kemenangan kapasitas mental manusia untuk melakukan sinkronisasi dengan lingkungannya demi menjaga kelangsungan hidup dan stabilitas diri. Menariknya, menyadari hal ini tidak lantas membuat pengalaman tersebut menjadi tidak berharga. Sebaliknya, ini menunjukkan betapa luar biasanya otak manusia dalam menciptakan solusi kreatif untuk menghadapi penderitaan mental. Jadi, ketika kita melihat kembali pertanyaan awal kita, kenapa semua agama bisa menyembuhkan kesurupan jika hanya ada satu yang benar? Jawabannya mungkin terletak pada pergeseran sudut pandang. Barangkali kebenaran dalam konteks ini bukanlah tentang kebenaran teologis yang bersifat absolut di luar sana, melainkan tentang kebenaran fungsional bagi individu tersebut. Pikiran manusia adalah sistem yang sangat pragmatis. Ia akan menggunakan apapun yang tersedia di sekitarnya, mantra, doa, lagu atau tarian, sebagai kunci untuk membuka gembok stres yang mengunci kesadarannya. Data menunjukkan bahwa selama kunci tersebut memiliki gerigi yang pas dengan ekspektasi budaya dan psikologis si penderita, maka pintunya akan terbuka. Inilah mengapa keragaman agama justru menjadi saksi atas keseragaman cara kerja otak manusia dalam mencari ketenangan dan keteraturan di tengah kekacauan emosi. Pada titik ini, kita diajak untuk memiliki kerendahan hati intelektual. Fenomena kesurupan yang bisa disembuhkan oleh berbagai cara membuktikan bahwa realitas manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih atau benar dan salah. Kita melihat sebuah pola besar di mana manusia sebagai spesies selalu mencari cara untuk berdialog dengan sisi gelap pikirannya sendiri melalui bantuan struktur sosial dan spiritual. Alih-alih melihatnya sebagai kompetisi kekuatan gaib antar agama, kita bisa melihatnya sebagai koleksi data tentang kecerdasan emosional kolektif umat manusia. Kesembuhan adalah milik semua orang, karena potensi untuk pulih sudah tertanam dalam sistem syaraf kita sejak lahir, dan agama hanyalah salah satu cara untuk mengaktifkan potensi tersebut. Terima kasih telah menemani perjalanan kita membedah fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Diskusi seperti ini penting untuk membuka cakrawala kita dalam melihat dunia dengan lebih objektif dan berdasarkan data yang ada, tanpa harus terjebak dalam fanatisme yang membatasi nalar. Kita di sini belajar untuk melihat melampaui permukaan dan mencari benang merah yang menyatukan pengalaman manusia secara universal. Jika Anda merasa perspektif ini memberikan wawasan baru atau memicu rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang bagaimana dunia ini bekerja secara rasional, silakan bergabung dalam komunitas kami.
Pantau terus konten-konten kami yang akan terus mengajak Anda berpikir kritis dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari diskusi intelektual ini. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaharuan dari kanal kami. Saya pamit, dan sampai jumpa di narasi data berikutnya, hanya di channel Silent Majority.